Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah PSBB Jakarta Jilid 2 adalah bagian dari skenario untuk mendesak Jokowi mundur? Sebuah klaim beredar bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta Jilid 2 merupakan bagian dari skenario untuk mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur. Hal ini beredar di Facebook. Klaim ini beredar setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memberlakukan PSBB secara ketat pada 14 September 2020. Klaim ini terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Anna Belova. Menurut klaim itu, skenario tersebut merupakan instruksi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI kepada Anies. Menurut unggahan itu, informasi tentang PSBB Jakarta Jilid 2 merupakan skenario untuk mendesak Jokowi mundur berasal dari kajian intelijen. Anies dapat instruksi dari kami agar lakukan PSBB total beberapa bulan. Demikian narasi dalam unggahan itu. Tujuannya, perekonomian Jakarta lumpuh hingga Indonesia mengalami resesi pada Oktober 2020. Dikarenakan tidak adanya pekerjaan, pendapatan cash dan tabungan, berakibat pada kemiskinan yang menjadi-jadi di DKI sehingga bisa memicu demo dan penjarahan. Bila itu terjadi, maka kami dan antek-kadrun lainnya akan push provokasi kepada rakyat tentang Jokowi harus mundur karena gagal selamatkan rakyat. Ada misi jahat sedang dijalankan oleh Wan Abud, kadrun, dan kami bin Gatot Cendana. Demikianlah narasi di bagian akhir unggahan tersebut. Salah satu akun yang membagikan gambar tangkapan layar unggahan ini adalah akun Sidik Purnomo. Akun itu pun menulis, semua dikondisikan sesuai skenario para pengkhianat bangsa. Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 138 kali. Apakah benar PSBB Jakarta Jilid 2 adalah bagian dari skenario untuk mendesak Jokowi mundur? Berdasarkan verifikasi tim cek fakta dari Tempo, PSBB Jakarta Jilid 2 dan skenario untuk mendesak Jokowi mundur adalah dua hal yang tidak berkaitan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB untuk menurunkan kurva kasus COVID-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data indikator pantau pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan pemberlakuan kembali PSBB adalah tingkat kematian atau case fatality rate dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio baik untuk tempat tidur isolasi maupun intensive care unit atau ICU yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa Jakarta dalam keadaan atau kondisi darurat. Anies pun menuturkan sebanyak 1.347 orang di Jakarta meninggal akibat COVID-19. Meskipun tingkat kematian COVID-19 di Jakarta berada di angka 2,7% dan lebih rendah dari tingkat kematian COVID-19 nasional yang berada di angka 4,1%, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian COVID-19 global yang berada di angka 3,3%. Jumlah kematian terus bertambah. Hal ini disertai dengan peningkatan angka pemulasaran jenazah dengan protokol COVID-19. Selain itu, saat ini sebanyak 4.053 tempat tidur isolasi di 63 rumah sakit rujukan di Jakarta sudah terpakai sekitar 77%. Berdasarkan kalkulasi Pemprov DKI Jakarta, jika tidak diberlakukan PSBB secara ketat dan kondisi seperti saat ini terus berlangsung, seluruh tempat tidur isolasi akan terisi penuh pada 17 September 2020. Adapun sebanyak 528 tempat tidur ICU untuk merawat pasien dengan gejala berat sudah terpakai sekitar 83%. Bila trennya akan naik terus, maka 15 September akan penuh. Penerapan kembali PSBB ini pun didukung oleh sejumlah pihak. Dilansir dari IDN Times, Ketua Umum PMI, Yusuf Kala atau JK menilai PSBB yang diberlakukan oleh Pemprov DKI mulai 14 September merupakan satu keharusan. Sebab PSBB transisi terbukti tidak menurunkan kurva penyebaran COVID-19 di ibu kota. Padahal kasus COVID-19 saat pemberlakuan PSBB periode awal sempat mengalami penurunan. Untuk itu, JK beranggapan bahwa PSBB merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin masif. Bahkan, menurut JK, untuk memulihkan ekonomi, Indonesia harus menyudahi pandemi COVID dengan menangani virusnya terlebih dahulu.
Dikutip melalui Kompas, ahli epidemiologi UI Pandu Riono menuturkan, pengetatan kegiatan masyarakat melalui rencana PSBB seperti awal pandemi COVID di Jakarta sudah tepat. Hal itu dikarenakan jumlah kasus COVID-19 di ibu kota terus meningkat belakangan serta tempat tidur untuk pasien mulai penuh. Pandu mengatakan rencana penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data indikator pantau pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi. Indikator itu terdiri dari epidemiologi, kesehatan publik, serta kesiapan pelayanan kesehatan. Menurutnya, langkah pengetatan kembali sudah terencana apabila terjadi peningkatan kasus. Bukan hanya Jakarta yang memberlakukan kembali pembatasan aktivitas masyarakat karena meningkatnya kasus COVID-19, sejumlah kota di beberapa negara juga memutuskan pembatasan sosial ulang untuk menekan kurva kasus. Berikut ini adalah 4 negara yang kembali memberlakukan karantina wilayah. Bangalore merupakan pusat teknologi informasi di India, kembali menerapkan karantina wilayah pada 14 Juli setelah menjadi hotspot baru penularan COVID-19. Kota tersebut memberlakukan operasional transportasi hanya dalam kondisi darurat, serta toko yang menjual barang penting saja yang diizinkan buka. Kemudian ada Melbourne, Australia kembali memberlakukan karantina wilayah yang dilakukan terhadap sekitar 5 juta penduduk Melbourne, negara bagian Victoria pada Juli 2020. Upaya ini dilakukan untuk menahan wabah baru COVID-19. Negara bagian itu melaporkan rekor 428 kasus infeksi dan 3 kasus kematian baru sehari. Manila, pemerintah Filipina memberlakukan lockdown selama 2 minggu terhadap sekitar 250.000 penduduk kota Novatos setelah melonjaknya kasus COVID-19 dalam 2 minggu terakhir pada Juli 2020. Kemudian ada pula Hong Kong yang kembali melakukan PSBB pada Juli 2020 setelah mencatatkan lebih dari 200 kasus infeksi lokal dalam 2 pekan terakhir. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa PSBB Jakarta Jili 2 merupakan bagian dari skenario untuk mendesak Jokowi mundur adalah keliru, sebab kedua hal itu tidak berkaitan satu sama lain. Karantina wilayah seperti penerapan PSBB Jakarta merupakan upaya untuk menurunkan kurva kasus COVID-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Benarkah PSBB Jakarta Jilid 2 adalah bagian dari skenario untuk mendesak Jokowi mundur? Sebuah klaim beredar bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta Jilid 2 merupakan bagian dari skenario untuk mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur. Hal ini beredar di Facebook. Klaim ini beredar setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memberlakukan PSBB secara ketat pada 14 September 2020. Klaim ini terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Anna Belova. Menurut klaim itu, skenario tersebut merupakan instruksi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI kepada Anies. Menurut unggahan itu, informasi tentang PSBB Jakarta Jilid 2 merupakan skenario untuk mendesak Jokowi mundur berasal dari kajian intelijen. Anies dapat instruksi dari kami agar lakukan PSBB total beberapa bulan. Demikian narasi dalam unggahan itu. Tujuannya, perekonomian Jakarta lumpuh hingga Indonesia mengalami resesi pada Oktober 2020. Dikarenakan tidak adanya pekerjaan, pendapatan cash dan tabungan, berakibat pada kemiskinan yang menjadi-jadi di DKI sehingga bisa memicu demo dan penjarahan. Bila itu terjadi, maka kami dan antek-kadrun lainnya akan push provokasi kepada rakyat tentang Jokowi harus mundur karena gagal selamatkan rakyat. Ada misi jahat sedang dijalankan oleh Wan Abud, kadrun, dan kami bin Gatot Cendana. Demikianlah narasi di bagian akhir unggahan tersebut. Salah satu akun yang membagikan gambar tangkapan layar unggahan ini adalah akun Sidik Purnomo. Akun itu pun menulis, semua dikondisikan sesuai skenario para pengkhianat bangsa. Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 138 kali. Apakah benar PSBB Jakarta Jilid 2 adalah bagian dari skenario untuk mendesak Jokowi mundur? Berdasarkan verifikasi tim cek fakta dari Tempo, PSBB Jakarta Jilid 2 dan skenario untuk mendesak Jokowi mundur adalah dua hal yang tidak berkaitan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB untuk menurunkan kurva kasus COVID-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data indikator pantau pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan pemberlakuan kembali PSBB adalah tingkat kematian atau case fatality rate dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio baik untuk tempat tidur isolasi maupun intensive care unit atau ICU yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa Jakarta dalam keadaan atau kondisi darurat. Anies pun menuturkan sebanyak 1.347 orang di Jakarta meninggal akibat COVID-19. Meskipun tingkat kematian COVID-19 di Jakarta berada di angka 2,7% dan lebih rendah dari tingkat kematian COVID-19 nasional yang berada di angka 4,1%, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian COVID-19 global yang berada di angka 3,3%.